warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmini Indah Lestari. Saya adalah dosen di Magister Manajemen Universitas Semarang. Saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Manajemen Keuangan Internasional, Manajemen Investasi dan Portofolio, Analisis Laporan Keuangan, Metode Penelitian Keuangan, dan Analisa Kuantitatif. Adapun saya pada kesempatan ini akan menyampaikan overview tentang materi manajemen keuangan. Referensi yang saya gunakan adalah dasar-dasar manajemen keuangan Brigham dan Houston. Ini adalah referensi utama. Selain itu, saya akan menggunakan materi-materi dari beberapa buku serta dari artikel jurnal. Perkuliahan manajemen keuangan ini akan dilakukan secara sinkronis, yaitu tatap muka atau real time online. Real time online ini pun dibatasi hanya 30% dari seluruh tahapan tatap muka. Yang kedua yaitu secara asinkronis, yaitu pemberian tugas dan materi yang bisa diakses oleh mahasiswa melalui e-learning di portal Universitas Semarang. Adapun evaluasi terdiri dari beberapa komponen seperti kuis yang akan dilakukan untuk menguji tentang pemahaman mahasiswa terhadap materi secara berkala. Kemudian ada penugasan secara kelompok berupa studi kasus yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa. Kemudian ada diskusi, yaitu untuk mengambil nilai keaktifan dari masing-masing mahasiswa. Adapun bobot penilaiannya meliputi kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa di kelas 10%, penugasan 20%, nilai ujian tengah semester atau UTS 30%, ujian akhir semester atau UAS sebanyak 30%. Dengan sistem ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami materi dan mampu mengimplementasikan dalam praktek nyata sesuai dengan tujuan CPL, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dasar manajemen keuangan di dalam praktek nyata. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah 1. Mahasiswa mampu menghasilkan keputusan strategis dengan baik berdasarkan analisis informasi serta data keuangan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengkaitkan dengan benar konsep dasar manajemen keuangan dengan ipteks dan informasi keuangan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menunjukkan karakter jujur, bertanggung jawab, peduli dalam kegiatan kerja berdasarkan manajemen keuangan pada perusahaan maupun sebagai entrepreneur. Demikian, terima kasih. Silahkan mengikuti tahapan pengajaran saya yang dasar di dalam manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan itu apa sih? Itu dikatakan di situ. Semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk apa? Untuk memperoleh sumber pendanaan. Untuk apa? Untuk melakukan investasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana nanti perusahaan membagi labanya. Ini adalah konsep dasar dalam manajemen keuangan. Jadi nanti ketika saya bertanya definisinya
definisinya apa? Berarti ketika menulis definisi harus ada kata activity, aktivitas yang berhubungan dengan usaha. Satu, memperoleh dana. Dua, melakukan investasi. Yang ketiga, apa coba? Membagi laba. Jadi begitu dulu ya. Gimana sih caranya perusahaan itu bisa melakukan operational? Butuh apa? Butuh dana, butuh uang. Misalnya perusahaan donat skala UMKM. Saya bicara skala kecil, UMKM di sekitaran 100 juta. Jadi UMKM skala 100 juta. Pertama yang dilakukan adalah mencari pendanaan untuk apa? Untuk modal kerja. Bikin donat itu apa sih? Butuh bahan baku, butuh alat, butuh untuk pemasaran, butuh untuk menyimpan. Namanya kegiatan produksi kan seperti itu. Di semester 1 sudah diajari. Kegiatan produksi dimulai dari input sampai proses, kemudian yang akhir adalah output. Itu semua butuh dana. Jadi yang pertama adalah misalnya saya punya pabrik donat ABCD. Saya ajak dulu mama saya, "Mah, aku butuh modal buat beli mixer, kompor, dan penggorengan komplit. Untuk apa? Untuk bikin donat. Nanti aku yang beli bahannya." Berarti input kan itu. Input itu bahan baku dan peralatan. Itu adalah butuh modal. Modalnya dari siapa? Dari saya sendiri dan mama. Berarti mama ke saya penyertaan modal. Penyertaan modal itu disebut, nah, sahamnya mama berapa? 50%, sahamku 50%. Berarti fungsi pendanaan di situ. Nanti penyertaan modal itu adalah bukti kepemilikan perusahaan donat ABCD. Mama dan saya 50-50. Itu fungsi pendanaan. Yang pertama cari uang untuk itu. Setelah donat jadi berarti itu sudah proses, sudah melalui proses dan donatnya jadi. Butuh wadah yang yang diperlukan untuk menyimpan donat supaya tidak lepas bantet ya. Biasanya kan donat cepat bantet. Berarti butuh wadah yang tertutup. Ketika selesai produksi pun masih butuh pendanaan. Nah, seperti itu. Ketika dijual, nanti kan otomatis ada profit. Profitnya dibagi ke siapa? Pemilik modal. Siapa? Saya sama mama. Kalau profitnya katakanlah 1 juta, yang dikurangi biaya produksi, ada profit kan? Kan dikurangi dulu, ada biaya produksi. Mama 50, saya 50. Ternyata sisanya setelah dikurangi biaya produksi dan pemasaran, katakanlah seperti itu, kita memperoleh keuntungan 1 juta. Saya 500, mama 500. Karena penyertaan 2 orang. Berbeda ketika 3. Berarti semakin banyak yang melakukan penyertaan, otomatis dibaginya laba semakin banyak. Berdiri yang keras. Dan misalkan saya punya model bikin perusahaan, terus
duit itu mau dari 50% saya 50%, kembali misalnya 50-50. Misalkan kalau misalkan saya ada konsep bisnis, lalu duit mau beli semuanya, tapi duit cuma yang apa aja, saya operasional sama saya mainin saya yang ngolah, yaitu tetap semua saya ada di duit. Baik, terima kasih Mas Rizko. Nah, jadi modal itu tidak semuanya dana ya. Jadi ada modal apa istilahnya kemampuan atau keahlian. Sedangkan saya hanya punya uang. Itu bisa dikatakan saya penyertaan 100%, Mas Rizko juga punya 100%. Tergantung kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola. Ini yang nanti ada teorinya juga. Ini namanya teori agensi. Saya sebagai pemilik modal, Mas sebagai pengelola perusahaan di tingkat gede. Jadi saya komisaris, Mas manajemen atau Mas dewan direksi. Nah itu bisa. Nanti tetap kepemilikan saya duitnya 100%. Katakanlah saya 100 juta. Mas Rizko yang mengelola semuanya. Tetap ya Mas, kita 50-50. Atau kalau saya minta, Mas, ini kan resiko ya, lebih resiko yang punya duit. Mas, saya 60, Mas 40. Kalau sepakat, oke, jalan. Itu ada kesepakatan. Jadi kalau di di ekonomi Islam itu ada akad-akad yang berbeda-beda. Nah itu ada akad pemberi modal dan akad yang punya keahlian, gitu ya. Jadi itu tadi kalau tidak uang gimana? Nah gitu. Kan bisa juga seperti saya sama mama. Mama cuma ngasih uang ke saya 50 juta. Tapi semua saya bilang, Mama, aku kasih nggak setengah-setengah ya, nanti kita 60-40. Mama 40, saya 60 karena saya mengelola semuanya. Itu kesepakatan harus ditandatangani di depan supaya tidak terjadi konflik. Nah, nanti akan ada yang namanya konflik agency, kata Jason McLean tahun 76, yang namanya ada pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan. Itu yang tahap 1. Kalau teori agensi yang 2, adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Saya ngasih 70%, saya majority shareholder. Mas cuma 30 plus keahlian, saya punya wewenang. Itu baru 70%, apalagi ketika 100% saya yang pegang. PS-nya di saya dong. Kalau di perusahaan gede kan gitu ya. Mas, jangan gini dong konsepnya. Coba kasih kemasan gini. Mas, pakai metros dong untuk penjualannya. Itu loh. Jadi nanti kita akan belajar seperti ini. Ada teorinya juga. Maka nanti di dalam pendanaan, investasi, dan dividen itu ada teorinya semua. Saya akan menyampaikan apa sih tujuan manajemen keuangan, maksimalisasi nilai perusahaan, mensejahterakan siapa pemegang saham. Maunya kan profit, profitnya gede. Kalau kasih profit sedikit, itu biasanya nggak ada konflik. Yang ada konflik ketika apa? Ketika nggak ada profit, utangnya banyak, atau ketika profitnya gede. Loh kan ini aku yang ngelola, yang bisa giniin, tapi kok nggak ada duit dari gue, gimana? Gitu kan? Nggak ada duit dari aku, seperti apa? Ya, itu tadi
konsep dari maksimalisasi dari pemilik perusahaan. Saya, ini punya siapa? Donat ABC. Saya sama Mas Rizko. Tadi kesepakatannya saya 100%, pengelolaan saya serahkan semua ke Mas Rizko. Konflik agensinya nanti ketika sudah berjalan dan ada apa? Satu tadi konflik terjadi ketika nggak ada apa? Nggak ada apa? Nggak ada profit. Satu lagi, kalau profitnya gede, itu kan duit, bikin kepengen, bikin moral hazard. Moral hazard itu nanti teori juga. Itu loh. Jadi saya akan sampaikan teori moral hazard pengen, gede dia ternyata tahu gitu, aku ikutan duit walaupun cuma 30%. Mas Rizko bilang gitu. Dia kan duit semua, ungkap-ungkap kaki, ngalem kemangkang suku, nyantai kan istilahnya. Dapatnya gedean dia 60%. Saya kerja mati-matian 40% doang. Paham nggak begini ya? Kan kepikir juga. Saya cuma 100 juta, habis itu aku kerja yang lainnya. Kalau enggak, ibu rumah tangga dasteran, masak begitu. Ini adalah alur dari seorang manajer keuangan. Saya punya duit tadi 100 juta, Mas Rizko yang jalanin semuanya. Dia enggak duit. Jadi cuma tenaga 100 juta sebagai manajer keuangan, sebagai manajer produksi, sebagai manajer pemasaran, gitu ya. Dirjen dia direktur ijen kata orang sini mah, ya. Gitu. Jadi manajer keuangan itu apa? Aku dapat dana dari mana? Oh, dapat dana dari Bu Iin. Dia yang tenang, dapat dana dari Bu Iin. Ini untuk jangka pendek aja. Nanti kalau pabriknya udah gede, aku harus cari duit kemana lagi nih? Modalnya tadi yang pertama apa? Penyertaan, itu tadi saham. Saham dalam arti hanya penyertaan, belum dalam bentuk saham publik. Berarti sudah IPO seperti perusahaan-perusahaan besar. Jadi dapatnya dari mana? Dari pasar modal dan dari pasar uang. Ada jangka pendek, aku nggak mau stop lagi. Silakan Mas Rizko ambil pendanaan di bank. Udah operasionalnya udah jalan, kemudian portofolionya, Pak saya punya pabrik, punya ini, penghasilan saya segini, kemudian aset saya segini. Aset itu berarti barang-barang peralatan yang buat bikin donat. Saya mau pinjam uang 100 juta. Itu pendanaan lewat bank. Pernah dengar peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending udah pernah dengar? Belum ya? Nah, peer-to-peer lending itu pendanaan bukan dari bank. Jadi ada namanya sebuah perusahaan, dia nanti yang akan jual beli sebagai perantara untuk memperoleh modal. Gitu. Bukan pinjaman online ya, bukan. Gitu. Nanti akan saya jelaskan. Jadi tidak hanya bank ya sekarang bisa pinjam dari peer-to-peer lending. Jadi pendanaannya dari modalnya apa? Crowdfunding. Pernah dengar ini enggak? Syafiq? Pendanaan misalnya gini, saya punya Syafiq, Mas Rizko butuh uang 100 juta, silahkan tulis portofolio asetnya, kemudian profit marginnya berapa, net salesnya berapa, dalam waktu 1 tahun, habis itu dipasang.
di perusahaan saya, katakanlah Safik, aku butuh 100 juta dipasang. Oh ya, kamu isi ya. Nah, saya akan pasang di platform saya, ada perusahaan donat ABCD butuh uang 100 juta. Kalau mau ikut penyertaan dana, minimal beli 1 unitnya 1 juta. Nah, terserah mau ikut berapa, yang penting 1 juta. Berarti dengan modal 1 juta siapapun yang sudah login, yang sudah meregistrasi di Safik bisa beli. Oh, katakanlah Mbak siapa namanya? Bina Kurnia. Saya penyertaan 10 juta. Dapat ya? 10. Mbak siapa? Mbak Mei 50. Dapat 60. Mas Firman 40. Udah dapat berapa? 100. Lewat saya kan? Nah, marginnya berapa? Nanti keuntungannya katakanlah 5%. Bunga bank berapa? Bunga bank sekarang berapa? 3%. 3% itu udah pakai banget bagusnya. 2%. Ini kalau lewat saya 5%. Dan jangka waktu berapa? 6 bulan. 6 bulan 5%. Oke, 6 bulan 5%. Dapat berapa Mbak? 10 juta kali 5%. Nanam itu. Kalau ditaruh di bank belum tentu dapatnya 2% doang. Nah, itu namanya peer-to-peer lending. Nanti akan saya jelaskan juga sebagai pengenalan bagaimana ada lembaga lain non-bank yang bisa dijadikan tempat untuk memperoleh pendanaan bagi orang yang butuh dana, dan bagi investor seperti Mas Firman, Mbak Mei, dan Mbak Kurnia tadi untuk melakukan investasi. Jadi kacamatanya beda. Saya sebagai lembaga perantara, jadi intermediary, korporasi intermediary, saya sebagai perantara saja. Itu dari model seperti ini, dari bank, dari peer-to-peer lending, misalnya operasional perusahaan untuk melakukan apa? Untuk melakukan operasional perusahaan. Setelah beroperasi pasti akan tujuannya adalah profit. Setelah profit didapat, manajer keuangan pasti akan mikir lagi, aku dapat dana selain dari bagi saham ke Bu Iin, aku juga harus mengembalikan ke mereka 3 orang tadi. Kan dananya udah 200 juta nih, dibalikinnya gimana? Plus apa? Plus bunga dong, karena yang buat mereka kasih ucapan terima kasih udah minjemin 10 juta, 50 juta, dan 40 juta. 5% tadi itu kesepakatan, semuanya sekarang online. Saya akan tunjukkan platformnya. Ini adalah platform. Ada yang mau bertanya? Silakan Mas, yang keras supaya jadi sama yang masalah COVID itu kan, kalau saya kan tidak memastikan kalau usahanya naik selain dari surat-surat yang sudah diberikan pengelolaan selama setahun ini. Yang kalau masalah COVID itu kalau misalkan ternyata nggak betul, lalu apakah ada yang menjadi ngomong kembali sama bunganya? Jadi itu nanti ada penjaminan. Jadi kan segala sesuatu kan ada underlyingnya ya. Nah itu supaya gitu. Ini namanya yang disebut dengan
mekanisme pengawasan bonding. Jadi kalau di tata kelola perusahaan itu ada namanya teori mekanisme pengawasan, ada monitoring, ada bonding. Kalau bonding itu apa? Bentuknya apa? Memberi utang. Terus teman-teman kalau diberi utang kan mau gak mau giat, harus giat supaya bisa kembaliin. Kalau di Islam kan seperti itu. Jadi harus giat mengembalikan. Tapi di sisi lain kan sudah ada underlying-nya tadi. Nah, underlying itu nanti yang digunakan untuk ibaratnya jaminan ya. Underlying-nya tadi kan, underlying-nya apa sudah disebutkan di depan. Nah, itu. Tetapi seperti apa ketika kita melakukan investasi? Semua tidak mesti untung. Kalau di Islam, untung dibagi, rugi juga dibagi. Jadi semua punya tanggung jawab atas risiko. Jadi bagus sudah ditanyakan, namanya juga overview. Jadi kita akan semua bahas. Ini saya cerita aja di depan. Kita nanti akan belajar bagaimana memperoleh pendanaan, bagaimana melakukan investasi, dan bagaimana membagi profit. Apa saja determinannya? Determinan itu faktor-faktor yang mempengaruhi dapat untung, mempengaruhi tidak terjadi kerugian. Itu nanti pakai manajemen risiko. Minggu depan kita akan belajar tentang how to manage arus kas. Jadi cash flow, how to manage cash flow. Jadi tentang apa? Nanti kita satu-satu ya di materinya ini. Menjaga likuiditas. Jadi manajemen keuangan akan memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup cash flow atau uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Seperti kemudian bagaimana menghindari kekurangan kas dengan melakukan pengelolaan arus kas. PR-nya adalah berkaitan dengan mengelola arus kas. Jadi bagaimana mengelola arus kas. Kisi-kisinya akan saya berikan di e-learning. Definisi, kemudian bagaimana cara menghitungnya, kemudian implementasinya di bisnis seperti apa. Nah itu nanti akan saya berikan di di e-learning. Jadi nanti silakan dibaca, harus baca. Di sini nggak cuma Bu Iin yang bicara, tetapi teman-teman harus reach out juga. Sanggup nggak? Insya Allah kalau ini bisa kok. Jadi nanti kita akan belajar pengelolaan arus kas. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya saya mohon. Kemudian hasil akhir merupakan implementasi dari usaha teman-teman semua ini dari awal hingga akhir. Silakan bertanya, kalau tidak tahu silakan memprotes atau apa, silakan di saat saya berdiri di sini. Silakan, itu semua mau diskusi tentang materi ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sholat maghrib. Terima kasih di pertemuan pertama. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.